Assalamualaikum, Shalom Aleihim, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama dengan saya di channel Nasrani Indonesia. Yang kali ini kita membahas topik yang menarik, yaitu tentang terjemahan LAI. Saya beri judul Salah Terjemahan LAI dengan Memasukkan Nama Allah. Ya. Topik ini bukan hanya berkenaan dengan agama, tapi juga dengan sains, ya, karena mengulas tentang arkeologi, ya, dan juga ya mengenai sejarah. Baik, sebelum saya ulas ya tentang kesalahan LAI, ini adalah topik-topik yang akan saya bahas pada malam hari ini. Alasan LAI memasukkan nama Allah, nanti ada video yang kita bisa tonton penjelasan LAI sendiri, ya. Ini sekitar durasinya sebenarnya panjang 12 menit, tapi saya potong 4 menit aja sudah cukup, ya. Lalu saya akan ajak ya rekan-rekan untuk memperhatikan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu yang terakhir masukan dari saya ya untuk LAI ya atau untuk teman-teman sendiri ya yang menonton channel ini. Baik, kita mulai sekarang dari poin yang pertama, alasan LAI memasukkan nama Allah di dalam terjemahan mereka. Ini adalah video ya yang saya dapat di YouTube ya, channel mereka sendiri. Oke, ya, Lembaga Alkitab Indonesia ini channelnya ya. Kalau mau subscribe silakan. Judul videonya adalah Mengapa LAI menggunakan kata Allah dalam Alkitab. Perhatikan baik-baik. Mereka ini mengulas tentang arkeologi ya. Dari Sumeria ya, ada Tuhan bernama Il atau El gitu ya, disembah oleh bangsa Sumeria kuno, lalu diadopsi sama Abraham, diadopsi sama bangsa Israel. Ternyata ini juga yang menjadi sosok yang menjadi sesembahan di Arab, tapi namanya sedikit berubah. Kita dengar ulasannya sebagai berikut. Semua suku bangsa di dunia mengenal yang ilahi, yang menjadi sumber segala yang ada. Demikian pula suku-suku bangsa yang ada di sekitar Laut Tengah. Mereka menyebutnya dengan Il, yang dapat berarti yang kuat. Jauh sebelum Israel lahir, Il inilah yang disembah oleh bangsa-bangsa di Kanaan. Tidak dapat dipungkiri, Il ini disembah bersama dewa-dewi lain. Tapi kemudian, Il ini diakui sebagai bapak para ilah. Orang Kanaan dan orang Ibrani kemudian menyebutnya El. Dengar ya, barusan penjelasannya. Ini ada arkeologi, bagian dari sains. Ini nggak bisa dibantah ya. Semuanya itu bermula dari Il ya, sesembahan di bangsa Mesopotamia ya, daerah Babilonia juga. Oke, saya teruskan. Ada satu teks, Dewa Baal meminta izin untuk mendirikan rumah bagi El. Orang Ibrani menghayati El sebagai pencipta langit dan bumi. Mereka tidak menolak nama yang berasal dari Kanaan itu, tetapi memberikannya pemahaman yang baru sebagai pencipta langit dan bumi. Nah, jadi LAI menjelaskan kalau bangsa Ibrani ini mengadopsi sesembahan bangsa yang lain ya. Jadi nama ini tuh bukan datang dari sorga ya, kasih tahu ya. Kalau sebenarnya ini aku, namaku adalah El, sembah aku. Nggak seperti itu. Ya, di dalam dunia arkeologi ini dijelaskan El ini atau Il ini asal muasalnya tuh dari Sumeria, Babilonia, lalu diadopsi. Nah, pengadopsian dari budaya asing ya ke dalam satu budaya itu hal yang wajar, terjadi dari dulu sampai sekarang. Terjadi asimilasi budaya seperti ini. Nah, di dalam konteks teologi ini disebut sebagai demitologisasi. Gitu ya. Jadi bangsa Israel walaupun menyembah El ya, bukan berarti mereka mempunyai sesembahan yang sama seperti di bangsa-bangsa di tanah Kanaan, Babilonia, Sumeria sebelumnya. Gitu. Karena mereka ya itu punya ajaran tersendiri, bangsa Israel punya ajarannya sendiri. Begitu ya. Jadi namanya aja nih diadopsi gitu ya. Tuhan itu sebenarnya nggak punya nama ya di dalam kekekalan, cuma diberi nama oleh manusianya.
Oke, saya lanjutkan. Tidak tanggung-tanggung, nama El kemudian melekat pada nama bangsa Ibrani. Menurut Kejadian pasal 32, awalnya nenek moyang 12 suku bangsa Ibrani ini dikenal dengan nama Yakub. Yakub saat itu dalam perjalanan pulang ke tanah Kanaan setelah melarikan diri dari abangnya Esau. Suatu malam, Yakub bergulat dengan seseorang yang tak dikenal di seberang sungai Yabok sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu akan pergi, Yakub tidak membiarkannya sebelum orang yang misterius itu memberkatinya. Akhirnya orang itu mengganti nama Yakub menjadi Israel. Kata El dalam nama baru itu adalah El yang sama disembah oleh bangsa di tanah Kanaan. Dan Israel berarti orang yang bergumul dengan El. Oke, saya ulangi ya. Kalau LAI ini mengakui kalau sesembahannya bangsa Israel atau bangsa Yakub ini itu punya nama yang sama seperti El yang disembah di tanah Kanaan. Oke. Sejak saat Oke, saya ulangi. El dan Il itu sama, di daerah Arab disebut dengan ilah. Gitu ya. Ini ada kronologisnya gitu ya. Ada benang merahnya gitu. Dari awal peradaban Mesopotamia, terus ke Ibrani, ke Arab gitu. Ini nama-namanya ini mirip-mirip. Il, El, jadi Allah atau Ilah gitu ya. pola yang sama berlaku juga bagi kita sampai sekarang. Setiap kali firman Tuhan masuk dalam lingkungan budaya baru, ada proses penyerapan dan pemaknaan baru terhadap nama-nama yang telah dikenal. Dalam kitab Ibrani, pencipta langit dan bumi itu dikenal sebagai Eloah dan Elohim. Keduanya berakar dari El. Sebagai contoh, Kejadian pasal 1 ayat 1 dalam bahasa Ibrani yang berbunyi, Bereshit bara Elohim et hashemaim ve'et haaretz. Saya putus dulu, saya ingin tekankan ya penjelasannya tadi benar ya dari sisi bahasa. Kalau Eloah dan Elohim itu akar katanya dari El gitu ya. Saya lanjutkan. Ketika nats seperti ini sampai ke tanah Arab, padanan yang setara adalah juga istilah Arab yang berakar dari kata El atau Il. Itu sebabnya dalam ayat ini Alkitab dalam bahasa Arab menunjukkan Allah. Oke, jadi kata Allah di dalam ya kosakata Arab itu asal muasalnya ya dari Il atau El ya. Ingat, di dalam bahasa Arab ini kita melihat kan tulisan Arab nih ya, bukannya alfabet aksara Indonesia ini ya. Proses inilah yang juga terjadi ketika iman Kristen tumbuh di tanah Arab. Bahkan sebelum lahirnya Islam, umat Kristen Arab menggunakan nama Allah sebagai padanan El, Eloah, Elohim sampai sekarang. Nah, ini benar. Bapak Anwar Cel, saya udah pernah ketemu sama beliau di dalam suatu seminar ya, kira-kira 3 atau 4 tahun yang lalu, menjelaskan asal-usul nama Allah atau kata Allah. Jadi memang acuannya Pak Anwar Chen sebagai salah satu penerjemah ya di LAI atau keseluruhan penerjemah di LAI, acuannya pada saat menerjemahkan itu adalah orang Arab gitu ya, Kristen Arab. Selalu acuannya Kristen Arab. Kristen Arab sudah lebih dulu pakai kata Allah ini gitu. Oke, saya lanjutkan lagi. Dalam Alkitab yang dipakai umat Kristen di tanah Arab, kata Allah itu benar-benar istilah yang sangat akrab. Sebenarnya itu benar-benar dari kata yang sama, akarnya sama,
hanya beda cara pengucapannya. Gejala yang serupa kemudian nampak dalam bahasa Melayu yang banyak menyerap istilah-istilah dalam bahasa Arab, bukan saja di kalangan Muslim, tetapi juga umat Kristiani di Nusantara. Hampir 4 abad lalu, Injil Matius diterjemahkan oleh Albert Cornelis Ruil ke dalam bahasa Melayu. Dalam terjemahan ini, kita menemukan kata Allah misalnya dalam Matius pasal 1 ayat 23. Terjemahan-terjemahan Alkitab Melayu berikutnya terbukti mempertahankan penggunaan yang sama. Nah, jadi dari Kristen Arab masuk kan ke Indonesia. Jadi pada saat itu ini Ruil ya, kalau nggak salah dia pedagang dari Belanda, ingin menerjemahkan ya Injil kitab Matius itu ke dalam bahasa Nusantara, ya bahasa Melayu. Nah, ditolonglah sama orang ya sekitarnya yang bisa membantu dia menerjemahkan. Oleh karena itu, dari bahasa Belanda masuklah nama Allah ini, karena ya bahasa Melayu itu menyerap banyak kosakata dari Arab gitu ya. Saya nggak tahu bahasa Belandanya itu seperti apa ya, tapi kan asal muasalnya ya, kalau kita lihat ini adalah kitab Perjanjian Baru ya, atau ini kitab Matius. Nah, referensi awalnya itu adalah kitab Yunani. Ya kan, kitab Yunani diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk bahasa Belanda, lalu diterjemahkan ke bahasa Melayu gitu. Nah, dari bahasa Melayu ini muncul kata Allah. Dari mana? Dari kata theos. Kata dari Yunani ya. Theos itu di dalam bahasa Ibraninya ya Eloah atau Elohim gitu. Nah, di Yunani satu kata aja theos. Nah, begitu theos diterjemahkan ke Belanda, masuk ke Melayu jadinya Allah gitu ya. Saya lanjutkan sebentar lagi. Oleh sebab itu, Alkitab terjemahan baru yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1974 meneruskan tradisi yang telah ada. Nah, di situ dijelaskan kan, tahun 1974 ya, meneruskan tradisi yang sudah ada. Sampai kapan? Sampai sekarang. Sekarang ini saya bicara tahun 2020, bulan Juli. Masih ada kata Allah. Oke, jadi kembali lagi ke topik kita. Alasan LAI memasukkan nama Allah ya, kenapa? Karena ini adalah tradisi. Ya, sejak awal ya diterjemahkannya Injil itu sudah ada nama Allah. Allah itu dari mana? Dari bahasa Melayu ya, yang diambil dari Arab. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke KBBI. KBBI itu apa sih? Kenapa saya bahas tentang KBBI? Jadi gini ya saudara-saudara. Setiap negara ya itu punya namanya kamus resmi bahasanya masing-masing. Ya, saya pernah nonton film True Story ya tentang bagaimana bangsa Korea ya itu menyelamatkan bahasanya dari penjajahan Jepang ya. Jadi sekelompok orang itu mati-matian, berkorban, nyawanya dikorbankan untuk membuat kamus bahasa Korea, bahasa resmi ini. Supaya apa? Supaya bukan hanya kamusnya jadi gitu ya, tapi nasionalismenya itu ada gitu. Dengan adanya kamus ini, inilah yang akan membangkitkan rasa nasionalisme bangsa Korea itu dan akhirnya mau ya merdeka. Jadi bahasa ini bukan sembarangan gitu. Ini alat untuk mempersatukan semua budaya yang ada dalam satu negara. Sama juga seperti bahasa Indonesia. Sudah dicanangkan sejak 1928. Bahasa kita bukan bahasa Melayu, tapi bahasa Indonesia. Ya. Oleh karena itu, ada kamus nih. Kamus resmi yang dikeluarin oleh pemerintah Indonesia yang disebut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya kasih linknya ya. Nih,
Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kamus eka bahasa resmi bahasa Indonesia yang disusun oleh siapa ini? Bukan oleh gereja A, bukan oleh agama A, bukan oleh suku A, B, C, enggak. Oleh Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa dan diterbitkan oleh Balai Pustaka. Kamus ini menjadi acuan tertinggi bahasa Indonesia yang baku. Ya. Acuan tertinggi bahasa Indonesia yang baku. Jadi kalau bertentangan sama ini artinya tidak baku. Oke, sekali lagi kalau bertentangan sama ini artinya nggak baku. Ya, semua penerjemah di Indonesia mau menerjemahkan kitab A, kitab B, kitab C dari agama-agama yang lain maupun menerjemahkan yang beragam dokumen-dokumen ya dari berbagai bahasa, patokannya adalah KBBI. Jadi pada saat saya bekerja ya, sekitar 15 tahun lalu ya di AusAid ya, Lembaga Bantuan Pemerintah Australia untuk Indonesia dan Indonesia bagian timur khususnya ya. Saya diminta untuk menerjemahkan dokumen-dokumen dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Acuan saya apa pada saat itu? Ya KBBI gitu ya. Acuan saya tuh bukannya kamus yang saya buat sendiri gitu ya kan, yang saya reka-reka sendiri, tapi saya lihat acuan resmi, acuan tertinggi. Jadi semua penerjemah di Indonesia pada saat menerjemahkan tidak membuat kamusnya sendiri. Lalu apa yang dilakukan sama LAI? Di belakangnya, di belakang Alkitab kalau kita lihat ya, ada ya namanya bagian yaitu kamus LAI. Nah, kalau kamus ini ya sebenarnya digunakan untuk menjelaskan kata-kata di dalam Ibrani, di dalam Aramaik, di dalam Yunani lebih jauh lagi, oke-oke aja gitu ya. Penjelasan lebih detail ya. Tapi kalau kamus ini ya mendefinisikan kata yang definisinya berbeda dengan KBBI, itu bermasalah. Berarti LAI terbukti ya telah melakukan penerjemahan yang tidak baku gitu ya. Nah, sekarang saya kasih contoh ya. Kata Allah itu apa di dalam KBBI? Saya sebelum masuk ke KBBI, saya kasih lihat ya. Edisi pertama itu 1988. Itu muncul. Berarti udah mulai seragam nih. 88. Edisi kedua 91, edisi ketiga 2005, keempat 2008, kelima 2016, 4 tahun yang lalu ya. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan, kenapa ini ada edisi-edisinya? Bahasa itu berkembang ya, nggak stagnan begitu-begitu aja. Ada kata-kata baru, lema-lema baru, istilah-istilah baru yang harus dibakukan supaya semuanya ini seragam ya. Semuanya ini seragam, nggak boleh sembarangan menerjemahkan gitu loh ya. Nah, kita lihat sekarang kata Allah itu seperti apa. Nih, Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi nama, sekali lagi nama. Sekarang bedakan dengan kata Tuhan. Ini dari kbbi.web ya, .id gitu ya. Jadi ini KBBI online ya, kita bisa Google, kita search langsung muncul. Tuhan adalah kata benda, sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa. Tuh ya, ini jabatan di sini, yang diyakini, yang disembah, yang dipuja sebagai yang maha kuasa oleh manusia. Ini ada dua perbedaan makna, jangan dijadiin satu ya. Antara Allah dan Tuhan, dua kata yang berbeda ya. Lalu LA ini menerjemahkan kok bisa masuk kata Allah gitu. Padahal ya, yang diterjemahkannya itu harusnya adalah merujuk kepada kata Tuhan ini. Baik, saya masuk ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah masukan untuk LAI dari saya.
Oke. Kita PL dulu. Kita PL ini kan ada Ibrani plus Aramai kan. Nah, L itu di dalam bahasa Indonesia mestinya Tuhan. Eloah seperti dijelaskan sama LAI ya, akar katanya adalah El, jadi Tuhan juga. Elohim, kita mesti hati-hati. Elohim ini bisa diarahkan kepada bangsa Israel, bisa diarahkan kepada bangsa-bangsa, gitu ya. Kalau diarahkan kepada bangsa Israel, ya Tuhan juga, karena ini sesuatu yang disembah, gitu ya. Ditujukan kepada Israel, ya. Elohim dari katanya itu bukan tunggal, melainkan jamak. Tapi karena bangsa Israel adalah bangsa monoteis, dia tidak menyembah dewa-dewa, Tuhan-Tuhan, hanya satu Tuhan. Jadi kata Elohim yang seharusnya ini akhiran im ini adalah jamak, dimaknai sama mereka ini plural majestic. Jadi ini cuma satu ini kata yang seperti ini. Jadi jamak yang majestic gitu ya. Jamak ilahi. Gitu. Jadi yang tepat adalah pada saat ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, karena ini Elohim itu yang disembah, ya berarti Tuhan. Ya, ingat di sini ya. Sesuatu yang disembah, yang dipuja oleh manusia sebagai yang maha kuasa. Berarti Tuhan pakainya. Kalau itu ditujukan kepada bangsa Israel. Tapi ya, kalau Elohim yang ditujukan kepada bangsa yang lain, ya, bangsa Kanaan khususnya, dia itu bisa disebut ya dewa, dewi. Bisa juga ilah, bisa juga berhala, gitu. Paham ya? Elohim ini di awal kata E-nya besar, tapi kalau di tengah kata untuk ditujukan kepada bangsa-bangsa, E-nya jadi kecil. Itu sesuai tata bahasa yang baik. Kalau mau menerjemahkan tuh seperti itu, ya. Lihat KBBI, lihat bagaimana ini tata bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Jangan berpikir karena saya orang Indonesia, saya bisa bahasa Jepang dengan lancar, saya pernah sekolah di Jepang, ya, saya pernah belajar Jepang berapa semester. Karena saya orang Indonesia, saya sudah pasti bisa menerjemahkan Indonesia. Pasti bisa, cuma apakah itu baku? Itu dia yang jadi masalah. Kalau ditanya apakah baku, lihat, cocokkan sama KBBI. Kalau nggak cocok berarti tidak baku. Oke? Lalu ada ya kitab-kitab tertentu di dalam perjanjian lama itu yang berbahasa Aramai. Kalau ada kata Allah, tetap Tuhan. Oke ya. Tuhan. Kalau ditujukan kepada bangsa Israel nih, bangsa Israel. Tapi kalau Allah, ini Aramaik ya, ditujukan untuk bangsa-bangsa, untuk bangsa lain, jadinya adalah dewa atau ilah atau berhala. Oke? Itu ya. Nah, di dalam perjanjian baru, LA itu tidak memakai Peshitta sebagai naskah rujukan, melainkan memakai kodeks-kodeks Yunani, ya. Ya, ada Textus Receptus, Critical Text, ada Majority Text, itu semuanya adalah naskah-naskah Yunani, kodeks-kodeks Yunani. Ya, oleh karena itu, yang ada di sana adalah kata theos. Theos itu sekali lagi sesuatu yang disembah, dipuji oleh orang. Kalau ini merujuk kepada bangsa Israel, Tuhan, ya, bangsa Israel. Tapi kalau theos, ya, bisa jadi dewa,
ilah atau berhala kepada non Israel atau Kristen gitu ya. Paham ya? Gitu. Kalau mengacu kepada sesembahannya orang Yunani kuno, Romawi kuno, ya, Babylon kuno. Kalau naskahnya itu ada kata theos, ya, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadinya berhala, gitu ya, atau dewa, itu pas, gitu ya. Nanti kalau diterjemahkan jadi Tuhan, ya berarti itu mengacu kepada Tuhannya bangsa Israel, gitu. Ada nggak kata Allah di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru? Tidak ada jawabnya. Tidak ada. Jadi bagaimana kok bisa muncul? Tidak akan bisa muncul kalau memakai KBBI sebagai acuannya, gitu ya. Kalau memakai ya kaidah tata bahasa yang baik dan benar, yang baku, tidak akan bisa. Kecuali ya kalau kitab asli kita itu dari bahasa Arab, gitu loh. Dari bahasa Arab. Nah, itu bisa masuk deh ke sini. Ya. Tapi kalau ini ya, acuannya kan kita ngelihat sebagai penerjemah ya. Kita lihat kan naskah rujukan kita, ya. Ini naskah ya yang mau kita terjemahin, ya kan. Naskah ini apa? Naskah Ibrani. Ada El, ada Elohim, ada Eloah. Nggak ada sangkut pautnya sama Arab. Kita nggak usah mikirin Arab. Kristen Arab ya tidak punya kata Tuhan. Satu-satunya adalah kata Allah yang mereka punya. Oleh karena itu mereka menerjemahkan itu jadi Allah. Kalau di Indonesia, di kamus besar kita ada kata Tuhan. Itu yang jadi masalah. Ya, karena ada kata Tuhan sejak 1988 edisi pertama dari KBBI, mau nggak mau seharusnya terjemahan yang paling tepat ya itu adalah Tuhan. Tidak pernah ada kata Allah atau nama Allah bisa masuk, gitu loh. Jadi jangan acuannya Kristen Arab. Saya sudah pernah bertanya ya sama Imam Koptik. Ya. Saya sudah pernah bertanya. Koptik itu berbahasa Arab. Ya, fasih berbahasa Arab, bisa baca Quran, baca hadis. Ini imam yang saya ajak ngobrol. Saya tanya, Allahnya yang kamu sembah itu sama nggak seperti yang disembah sama umat muslim yang ada di literatur Islam? Jauh berbeda, tidak sama, gitu ya. Jadi jangan disama-samakan. Kristen Arab ya, biarkan mereka itu menyembah Allah, tapi sesembahan yang mereka sembah itu walaupun namanya sama Allah, tapi berbeda makna dengan Allah Muslim. Nah, kita di Indonesia, acuan kita bukan Kristen Arab. Sekali lagi, acuan dari penerjemah naskah-naskahnya, gitu. Ya, kalau naskahnya adalah PB, ya sudah Theos itu kita diterjemahkan menjadi Allah. Pada video ini saya tidak membahas tentang Kurios, tidak membahas tentang Yahweh, ya. Saya bukan pengagum nama Yahweh. Saya nggak mau bela-belain secret name movement. Ya, patokan saya adalah di channel ini ya sejarah. Ya, KBBI ini sudah masuk ke dalam sejarah. Ya, bahasa Indonesia sudah masuk ke dalam sejarah kita. Ya, sejak 1928 dicanangkan Sumpah Pemuda. Satu bahasa, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Arab, tapi bahasa Indonesia. Nah, kita harus hormati ini. Pemerintah sudah menetapkan, ya. Departemen Pendidikan Kebudayaan ya sudah mengeluarkan ini nih kamus besar bahasa Indonesia, mbok ya dipakai. Oke, yang namanya penerjemah atau terjemahan itu tidak ada yang sempurna, ya. Tidak ada yang sempurna, ya. Jadi ya, kalau Bapak Ibu ini adalah bagian dari LAI ya,
terimalah masukan dari saya. Tidak ada yang sempurna kok, ya. Tidak ada yang sempurna terjemahan. Selalu bisa diperbaiki, ya. Jangan berpikir gini, nggak apa-apa gitu. Yang penting kan jemaat saya ikut saya gitu. Saya sarankan jangan berpikir demikian. Karena apa? Karena itu bukan cara mengedukasi jemaat yang baik, gitu ya. Kalau misalnya saya nih ya, seorang penerjemah asal-asalan, ya, saya terjemahin Theos, jadi kodok gitu kan, di apa dikritik sama banyak orang ya. Kalau saya nggak mau berkeming, nggak apa-apa gitu ya. Orang jemaat saya ada jutaan dan mereka juga nggak keberatan kok. Nah, seperti itulah LAI ya. Karena didukung sama jutaan orang, merasa yang salah ini jadinya bener gitu ya. Ya udah gitu. Sekarang ya kembali lagi lah ya, kita hormati bangsa Indonesia ini ya. Kita hormati bahasa kita ini. Kita nggak perlu ikut-ikutan Kristen Arab ya. Kita strict ya. Kalau mau menerjemahkan, terjemahkanlah yang baik ya, dengan bahasa Indonesia yang baku. Itu aja masukan dari saya, rekan-rekan Kristen yang masih terbiasa berdoa dengan menyebut Allah ya. Saya tidak bermaksud menyamakan sesembahan saudara-saudara Kristen dengan sesembahan Islam. Saya mohon maaf kalau ada yang berpikir demikian, tidak bermaksud demikian. Doa-doa saudara pun ya, saya yakin didengar sama Tuhan Yesus, didengar sama Sang Bapa pada saat saudara, walaupun saudara mengucapkan Allah, Allah, Allah gitu. Kalau saudara nggak mau terima, ya terus mau berdoa dengan Allah, saya yakin sekali doa saudara diterima, didengar gitu ya. Saya di sini hanya menyampaikan, sekali lagi channel ini isinya adalah Alkitab atau agama, sains, dan sejarah ya. Saya hanya menyampaikan begini. Ada aturan, ada KBBI di dalam sejarah kita. Ya. Beginilah seharusnya penerjemah, ya. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya sekali lagi saya minta maaf ya. Bapak Ibu yang terhormat ya. Sampai di sini. Kalau merasa diberkati, saya juga berterima kasih kepada Bapak di sorga karena memang itu tujuan saya ya, untuk memberkati ya, menjadi bahan masukan gitu ya. Kalau berkenan ya, saya tidak memohon bantuan dana, tapi bantuan doa dan juga kalau berkenan untuk subscribe di channel saya ini. Itu aja dari saya undur diri. Assalamualaikum, assalamualaikum, salam alaikum.